letupan ataupun ledakan-ledakan lumpur yang ada di depan kita ini, teman-teman, itu memang sudah tercipta ataupun terjadi dari ratusan atau mungkin jutaan tahun yang lalu, seperti itu ya. Nah, ini besar sekali, letupan-letupannya itu besar sekali ya. Dulunya itu Aji Soko punya anak harus bertarung di Laut Selatan. Anaknya itu berupa naga gitu. Anaknya berupa ya seperti naga, seperti ular ya. Seperti itu. Begitu tarung di Laut Pantai Selatan, harus balik lagi ke Medang Kamolan melalui jalur bumi ya, jalur bawah tanah. Ayo, warga nggak booming, terakhirnya di Bletukuin. Jadi sebelum sampai ke Kerajaan Kamolan munculnya ke Bletukuin, jadi terbentuklah Bletukuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari masnya ini berjualan apa, Mas? Ini berjualan air belerang Ya, dari Tupan Bletuku. Terus ini lumpur dari Bletuku. Ini yang berwujud garam. Ini yang benda cairnya ini. Ini bleng. namanya Bleng Ya. buat kerupuk legenda. terus sama itu yang ada gambar-gambar itu. buku legenda sejarah terjadinya Bletuku. Nanti jadi Istimewa dari garam Bletuku seperti apa, Mas? Istimewanya. itu ada kandungan dari belerangnya sendiri, bisa buat penyakit rematik, Menyembuhkan penyakit rematik. Dan untuk lumpur itu, Mas, yang ada di Nah, botol lumpurnya ini buat masker wajah bisa seperti itu. itu sudah berdasarkan penelitian sudah ya. Ya sudah. Terus itu, Mas, yang warna kayak madu itu Ya ini bleng namanya bleng. Itu diambil dari apa, Mas? diambil sama Diambil dari semburan. semburannya itu nanti dia mengendap. Di pagi hari suasana saat ini sangat sejuk begitu. Namun di sisi lain, dari tempat ini menyimpan legenda yang sangat fenomenal. Bahkan sampai saat ini para warga meyakini adanya sebuah perwujudan dari sosok yang mengawali aksara Jawa yang bernama Aji Saka. Itu ada warga yang lagi membenahi sesuatu begitu. Nah, itu adalah warga petani garam yang garam yang dihasilkan itu dari air semburan lumpur yang melegenda ini. 2015 Lokasi ya berarti ya. Iya. Tuturno sing atos ono. Iya ya. KP 10 ya Pak. ini buat ulur Ya minim iku wol. Glowing ya, Pak ya. Buat masker wajah, maskeran lumpur. buat gentiar. Di kejauhan sana saya juga melihat beberapa titik semburan lumpur yang sangat-sangat kencang banget suaranya. Bahkan saya sampai di kisaran jarak 100 meter ya, saya mendengar letupan-letupan begitu ya dari semburan lumpur tersebut. Nah, kita coba mendekat ya. Bismillah. Nah, kita coba lihat ya. Ada semacam ledakan-ledakan kecil begitu, teman-teman. Nah, itu loh. Coba kita zoom ya. Nah, jadi
tidak tentu ya, ledakannya itu tidak tentu teman-teman. Ada ledakan kecil, ada kalanya itu ada ledakan besar, dan suhunya cukup panas ya. Ada beberapa keyakinan dari warga sini bahwa terciptanya semburan lumpur ataupun ledakan lumpur seperti ini tercipta dari sebuah legenda, katanya seperti itu, yaitu pertarungan dari anak Aji Saka dengan anak pantai Ratu Laut Selatan begitu, yang kemungkinan ya namanya legenda ya, bermacam-macam versi begitu. Dan sosok ya, jadi anak Aji Saka itu menjelma menjadi sosok naga, sehingga dia itu lewat jalur bawah tanah, dan dari perjalanannya dia muncul di sini. Nah, kemunculan inilah sehingga membuat bumi ini berlubang dan menjadi semburan lumpur sampai saat ini begitu. Artinya kalau dari legenda tersebut ya, maka kita bisa menduga bahwa letupan ataupun ledakan-ledakan lumpur yang ada di depan kita ini teman-teman, itu memang sudah tercipta ataupun terjadi dari ratusan atau mungkin jutaan tahun yang lalu, seperti itu ya. Nah, ini besar sekali, letupan-letupannya itu besar sekali ya. Nah, seperti itu ya. Tuh, bahkan kejadian gempa di Cirebon dan di Tuban kemarin ya, itu membuat semburan ataupun ledakan yang ada di depan kita itu semakin membesar. Nah, ini adalah dari beberapa kegiatan aktivitas warga ya. Nah, ada timba beserta gayungnya juga untuk mengambil air dari hasil endapan lumpur ataupun ledakan-ledakan yang terjadi di Brudukuwu ini. Nah, ini airnya, ini asin ya, asin sekali seperti halnya air laut, tapi berbeda karena air yang di sini mengandung belerang, katanya seperti itu. Kita coba agak mendekat ya. Nah, harus hati-hati ya, karena kalau lumpur-lumpur yang basah ini bikin kaki saya nanti terperosok ke dalam, terjebak lumpur. Nah, ini ada sendal warga ini atau sendal pengunjung mungkin yang terjebak lumpur. Jadi gak sengaja menginjak lumpur yang basah sehingga kakinya terjebak. Itu ada teman saya yang sudah terjebak. Nah, ini teman-teman, saya melihat ada pola-pola seperti halnya. Nah, itu. Jadi di sini tuh ternyata bahkan ada banyak titik-titik letupan ataupun ledakan-ledakan yang terjadi di bumi gerobokan ini. Ada banyak pola-pola yang melingkar begitu ya, seperti ini. Nah, dulu itu teman-teman, dulu itu. Jadi harus hati-hati ya, karena hempasan lumpurnya itu panas ya, panas sekali. Nah, ini ada pola-pola melingkar ya, seperti itu ya. Nah, seperti itulah itu. Nah, ini teman-teman, bisa dilihat ya, kalau kita agak sabar menunggu ya. Nah, seperti itu teman-teman, meledak loh. Nah itu teman-teman, kalau saya hitung ya kisaran ada 8-10 titik di sini dengan bermacam-macam kondisi ya, ada yang lebih besar, ada yang kecil. Tuh, kita coba ke sana ya. Harus hati-hati teman-teman, awas, harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, nah saya bisa terjebak di dalam lumpur ya. Nah, ini karena kan itu teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kalau saya injak, maka kaki saya akan terjebak di dalam, terperosok seperti halnya itu teman saya itu sudah terjebak. Nah, bukan, panter Kang, awas Kang. Awas Kang, gak terima Kang. Itu gak terima Kang.
Jadi saya mendapat cerita begitu ya, katanya bagi orang yang mempunyai indera keenam ataupun mempunyai kelebihan melihat sosok astral, nah semburan lumpur ataupun ledakannya itu ya yang terjadi ataupun yang keluar dari dalam itu ada kalanya itu membentuk ular naga. Nah itu teman-teman, ada kalanya itu membentuk ular naga, katanya seperti itu. Jadi membentuk pola ular naga. Nah ini bahaya ini. Nah ini itu. Nah ini agak dekat lagi teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Tapi tidak bisa diprediksi kapan keluarnya ya. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba ya kadang ya jedahnya agak lama gitu loh. Tidak bisa kisaran mungkin ada 10 detik mungkin. Nah itu tuh teman-teman, mowos kayak ban mowos ya, kayak ban bocor ya, kayak bunyi ya, kayak ban bocor lagi bocor tuh. Shhh, gitu tuh itu teman-teman. Tapi ini ada loh itu teman-teman, loh jadi pola melingkar ini pola yang terjadi dari alam yo, gak dibuat manusia ini. Oke, coba kita ke sana ya. Nah mungkin pemirsa ada yang mau ke sini, nanti langsung saja searching di Google Map Duduhkuwu Jawa Tengah begitu. Nah itu teman-teman. Nah ini sampai ke sini loh, meluber sampai ke sini. Jadi bumi itu bener-bener bocor ya. Bumi itu bener-bener bocor. Nah cuman di sini mungkin anaknya ya, ataupun sambungan dari titik jalur utama letupan itu tadi, itu kan yang lebih besar yang itu gitu loh. Yang di sana yang lebih besar ini mungkin jalur cabangnya mungkin. Iya, gak bisa diperkirakan kapan meletus kapan, meledak kapan begitu, gak bisa diperkirakan teman-teman. Nah tapi tidak pernah berhenti begitu. Jadi sampai saat ini mungkin ini sudah ratusan jutaan tahun yang lalu ini mengeluarkan asap juga dan bau belerang. Lu kayak gitu besar. Iya. Oke, cukup ya, semoga bermanfaat. Kita harus tetap berdoa teman-teman, semoga tidak terjadi apa-apa di Indonesia ini ya, karena yang jelas bumi ini tidak semakin muda, bumi ini semakin tua. Tuh itu sampai mencapai 10 meter ya barusannya, cuman saya gak dapat kamerai. Yang jelas bumi semakin tua teman-teman, kita harus selalu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa di bumi Indonesia ini. Dan terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.